Dan selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Budi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, yaitu kebaktian anak dan remaja. Oh ya, bagaimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah dan di mana saja berada? Amin, puji Tuhan, pastinya luar biasa. Oh iya adik-adik, dalam kondisi pandemi saat ini kita tetap harus menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker dan cuci tangan dengan sabun dan selalu menjaga jarak antara kita semuanya supaya kita terhindar dari wabah virus corona pada saat ini. Oh ya, pada saat ini walaupun kita saat ini kita berada di rumah untuk beribadah masing-masing, yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Baik adik-adik, semoga kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Baik, saya mengajak kita semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Ibu, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kasih serta penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ya Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melihara kehidupan kami. Hingga di pagi ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam ibadah online pada saat ini, walaupun saat ini di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa memberkati ibadah online kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang sudah kami perbuat. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kakak ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada kita semua. Semoga tahun ini kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap dilindungi Tuhan, sehingga kita semua tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga kita tetap semangat dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya, baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus,
kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami semua dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih dalam bentuk online. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama pada saat ini itu menjadi bagian kehidupan kami dan menjadi suri dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Buat hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada saat ini, berkati Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama-sama pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Berbunyi demikian, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembali mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, jika seorang ibu melahirkan anak dan orang-orang datang menengok untuk melihat anak tersebut, biasanya apa yang mereka tanyakan kepada ibu tersebut?
atau kepada orang tua dari bayi tersebut. Kebanyakan mereka bertanya siapa nama anaknya. Ya, jadi betul ya adik-adik, mereka akan bertanya kepada orang tuanya siapa nama bayi tersebut. Nah, biasanya orang tua ketika seorang ibu melahirkan, biasanya orang tuanya sudah menyiapkan nama untuk bayi mereka. Nah, demikian juga dengan Maria dan Yusuf. Setelah Maria melahirkan anak laki-laki, dan ketika anak tersebut genap 8 hari, anak itu diberi nama Yesus, seperti yang disebut malaikat sebelum Maria mengandung. Dan kemudian Maria dan Yusuf menggendong putranya dan membawanya ke Bait Allah untuk melakukan acara penyerahan anak laki-laki yang sulung pada Allah sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Dan ketika mereka sampai di Bait Allah, seorang yang bernama Simeon, yang artinya mendengar, sedang berada di Bait Allah juga. Ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan kehadiran Mesias bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu ia yang diurapi Tuhan. Nah, adik yang sama dikasih Tuhan, Roh Kudus menuntun Simeon datang ke Bait Allah pada hari ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus. Ketika Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya, Simeon menyambut Yusuf dan Maria. Simeon segera menatang bayi Yesus itu sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, selain Simeon dalam Bait Allah di Yerusalem itu juga ada seorang nabi perempuan bernama Hana, artinya belas kasihan. Hana adalah anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Setelah suaminya meninggal dunia, Hana pun tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan dalam siang dan malam selalu beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, saat itu usianya menginjak 84 tahun, jadi sudah sangat lanjut usianya. Hana juga ini melihat bayi Yesus yang dibawa ke Bait Allah. Kemudian Hana datang mendekati bayi Yesus dan juga mengucap syukur seperti apa yang dilakukan oleh Simeon. Ia mengucap syukur kepada Allah karena ia tahu bahwa bayi Yesus ini adalah Sang Mesias. Lalu Hana menceritakan pada semua orang tentang bayi Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan selama ini. Nah, adik-adik, Simeon dan Hana percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, kepada umat manusia. Yesuslah yang membawa keselamatan bagi dunia. Nah, apakah adik-adik juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Tentu kita percaya ya, sebab firman Tuhan telah memberitakan pada kita tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yesus hingga di kayu salib untuk membebaskan umat manusia. Kita dipanggil untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, dan juga mewartakan kepada orang tentang keselamatan yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi Mesias bagi kita. Ia datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita semua dapat diselamatkan, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita juga. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan serta firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak pengasuh kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pengasuh kita mengangkat satu pujian. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Baik adik-adik, saya mengajak semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan yang akan kita ungkapkan secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat ungkapan persembahan syukur yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita mengangkat satu pujian. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan doakan persembahan syukur kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami boleh memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua selama tahun 2020. Kami menyerahkan kehidupan kami di tahun 2021 ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami, menjaga kami, dan Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami berhidup di dalam takut akan Tuhan di tahun 2021 ini.
Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kakak pengasuh yang senantiasa mengajar kami, mengajarkan tentang firman-Mu. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dan pengertian, sehingga tetap mengajar kami dengan setia dan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, selama masa pandemi ini Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari virus ini. Dan biarlah kami semua Tuhan, kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Tuhan Engkau berkati mereka semua dalam mereka mencari nafkah. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan pengertian kepada orang tua kami, sehingga mereka dapat mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam pendidikan kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami kecerdasan sehingga kami dapat tetap bersekolah dengan baik, walaupun saat ini Tuhan kami masih bersekolah secara online. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, buat Bapak Presiden Tuhan dan para medis lainnya yang sedang berusaha dalam menanggulangi virus corona ini. Tuhan juga berkati apa yang mereka usahakan sehingga semuanya itu Tuhan dapat menjadikan kami semua tetap sehat dan kuat. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan menghalau virus ini dari negara kami, bahkan di muka bumi ini Tuhan, sehingga kami semua dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati Tuhan sehingga dapat dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami juga untuk mempergunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu Tuhan Engkau sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadat kita pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah.